Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari Jumat tanggal 19 Ramadan bertepatan dengan 19 Ramadan 1441 bertepatan dengan 30 bulan April 2021. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarh Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah buah karya Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Dan di sore hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang penuh dengan istijabah, terkabulkannya doa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa dari ibadah yang sudah kita usahakan, baik puasa atau juga qiyam salat yang 5 waktu dan juga qiyamul lail, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amal yang Allah terima di sisinya. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mudahkan kita untuk mengisi hari-hari di akhir bulan Ramadan kali ini dengan kesungguhan dan penuh kesungguhan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah jadikan pertemuan kita dengan bulan Ramadan kali ini pertemuan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga akan berjumpa dengan besarnya pahala yang Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu
kita menjelaskan tentang akan terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan memelihara Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi SAW. Kemudian perjuangan tabi'in. Yang dimaksud dengan tabi'in adalah orang-orang yang beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka meninggal dalam keadaan beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah SAW. Dan juga perjuangan para tabi'ut tabi'in. Berarti tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti tabi'in, generasi kedua umat Islam. Tabi'ut tabi'in adalah generasi ketiga yang mengikuti generasi kedua dari umat Islam, yang mereka beriman dengan imannya para sahabat dan para tabi'in, kemudian meninggal dalam keadaan beriman dengan imannya para sahabat dan para tabi'in. Maka mereka lah yang disebut sebagai tabi'ut tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka yang masuk ke dalam golongan tabi'in tidak semua yang sezaman dengan mereka. Begitu juga yang termasuk dengan tabi'ut tabi'in tidak pula semua yang masuk sezaman bersama mereka. Akan tetapi mengharuskan bersamanya zaman dengan generasi para tabi'ut tabi'in, yaitu mereka beriman dengan imannya para sahabat dan juga imannya para tabi'in dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran. Karena tiga generasi ini mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih untuk menegakkan kebenaran dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu agama Islam. Dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'in. Dan ulama yang menetapi manhaj as-salafus salih. Jadi jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah jalan yang diikuti oleh para tabi'in, kemudian generasi sesudah tabi'in dari para ulama yang mengikuti manhaj as-salafus salih. Mereka mengajak manusia kepada agama Islam ini. Mereka berjihad fi sabilillah dan tampil membela kebenaran. Dan ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, di mana generasi sesudah para sahabat mereka mutlak harus mengikuti jalannya para sahabat. Mereka mutlak harus mengikuti jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-37, Allah katakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi." Fa in amanu, apabila mereka, yaitu generasi sesudah para sahabat, masuk juga kita sampai nanti manusia yang datang sampai hari kiamat, amanu, mereka mau beriman, bimithli ma amantum bihi, sebagaimana yang kalian beriman dengannya. Yang dimaksud dengan kalian pada ayat yang mulia ini tidak lain maksudnya adalah sinten para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan timbangan kebenaran Allah takar dengan para sahabat. Barang siapa yang mengharapkan kebenaran di dalam beragama Islam, barang siapa yang mengharapkan keimanan, iman yang benar, yang dengannya Allah ridha,
kepada kita, maka kita harus beriman dengan apa yang telah diimani olehnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang hidayah, membahas tentang beberapa macam hidayah. Maka hidayah inilah, barang siapa yang menghendaki hidayah yang sesungguhnya, hidayah yang benar, maka mereka harus beriman dengan imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Islam yang benar, Islam yang sesungguhnya. Maka jalan yang ditempuh oleh para sahabat ini, yang sudah ditempuh, yang sudah diimani, dan yang sudah diamalkan dari agama Islam ini oleh para sahabat, maka itulah yang harus kita ikuti dan yang harus kita tauladani. Mereka merintis jalan agar mudah ditempuh oleh umat manusia untuk mendengar suara kebenaran. Maka tidak ada kebenaran di dalam beragama Islam melainkan kebenaran tersebut telah diamalkan, telah diimani oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satupun kebenaran yang ada di dalam Islam ini melainkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamaninya dan telah mengamalkannya. Maka bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka Allah jadikan pada setiap generasi mereka yang akan membela dan menegakkan agama Islam ini, yang mereka merupakan penerus dan pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun, pada setiap 100 tahun, pada setiap abad, Allah akan mengutus untuk umat ini man yujaddidu laha dinaha, seseorang yang akan memperbarui agamanya. Maksudnya memperbarui ini bukan membuat agama baru, tapi menghidupkan kembali agama syariat yang telah dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mulai jauh ditinggalkan oleh manusia. Maka akan ada pada setiap 100 tahun Allah hidupkan kembali, Allah munculkan kembali para ulama yang mereka membela sunnah dan agamanya. Adapun di zaman kita telah berlalu dan mereka hampir telah Allah ambil di tahun 2000-an, 2000 sampai 2001. Maka berarti setelah itu 100 tahun lagi, berarti 2100 akan kumpul lagi. Masih lama. Sekarang masih 2021. Makanya kita saksikan hari ini di mana manusia, alhamdulillah kita hidup tidak jauh dari generasi mereka. Sehingga apa? Kita menyaksikan kebangkitan orang-orang atau kaum muslimin yang mulai kembali mengenal dakwah sunnah. Kan jarak antara kita dengan tahun 2000 atau 2001 masih dekat. 2001 panjenengan
usia berapa? SD atau SMP sebagian, atau mungkin sudah lulus aliyah juga. Iya. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Sehingga apa? Kita saksikan hari ini di mana dakwah sunnah menggaung di mana-mana. Dan nanti akan tiba masanya mungkin 50 tahun lagi. Nah, itu mulai apa? Mulai merosot lagi, bahkan mulai manusia meninggalkan lagi sunnah lagi. Sampai tiba 100 tahun yang kemudian Allah bangkitkan lagi di antara mereka dari kaum muslimin, dari umat Islam, yang mereka akan memperbaiki agamanya kembali, menghidupkan lagi sunnah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan kita masih dekat dengan zamannya para ulama kita, yang mereka berikan seluruh hidup mereka untuk membela agamanya. Dan kalau kita saksikan di tahun-tahun 2000 atau sebelum 2000, dan itu masa-masa hidupnya mereka, para ulama kita yang tadi kita sebutkan, diantaranya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan beberapa di antara mereka yang mereka ini hidupnya didedikasikan, diberikan untuk Islam seluruhnya. Kalau kita lihat kisahnya 3 ulama ini, di antara Imam Al-Albani, beliau istirahat hanya beberapa jam saja. Dan dalam 1 pekan beliau mencari maisha untuk menghidupi keluarga hanya beberapa hari, dan dalam beberapa hari itu hanya beberapa jam saja untuk 1 pekan. Masya Allah. Sisanya untuk apa? Di maktabah, untuk membahas, menghidupkan lagi sunnah. Maka kita bersyukur dekat sama mereka zamannya. Kenapa? Kalau kita lihat sendiri, waktu kita untuk kita berikan dalam agama ini, berapa sudah kita berikan untuk agama Allah? Kita duduk seperti ini paling 1 jam, kurang bahkan gitu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan seluruh kaum muslimin agar Allah tetapkan di atas agamanya. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan pada setiap masa yang kosong dari para rasul, pewaris yang terdiri dari ulama yang berdakwah dan mengajak orang yang sesat kepada hidayah. Akan ada orang yang menegakkan dan mendakwahkan agama ini, mengingatkan dari perkara-perkara kesyirikan dan mengingatkan manusia dari perkara-perkara yang menyimpang dan sesat, perkara-perkara yang bid'ah, menuju hidayah, menuju Islam. Mereka bersabar menghadapi bermacam tantangan dan ujian untuk menghidupkan mereka yang mati hatinya dengan kitabullah, dengan cahaya Allah Azza wa Jalla, menjadikan terbuka mata mereka yang buta, sehingga tidak sedikit dari mereka yang hatinya telah mati terbunuh oleh iblis kembali dihidupkan, dan banyak dari mereka yang sesat dan kebingungan kembali mendapatkan petunjuk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat di dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man yushaqiqir rasulah", barang siapa di antara hambanya menentang, menolak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
Menentang siapa? Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan menentang Rasulnya adalah apa? Meninggalkan sunnahnya. Tidak menegakkan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesudah jelas petunjuk. Sesudah Allah turunkan petunjuknya, sesudah Allah mengutus Rasulnya, kemudian manusia menentang dan menolak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin. Yang dimaksud dengan jalannya kaum muslimin di dalam ayat yang mulia ini sinten? Balik lagi, jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, nuwallihi ma tawalla. Maka Allah palingkan mereka sebagaimana mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa nuslihi jahannam. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Ini ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat besar bagi mereka yang tidak mau mengikuti jalannya kaum orang-orang Muslim, jalannya kaum muslimin, jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diancam apa? Mereka akan tersesat. Kemudian mereka akan Allah masukkan ke dalam nerakanya, yaitu neraka Jahannam. Kemudian Allah katakan wasa'at masira, dan neraka Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka inilah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewariskan dinar dan dirham, harta dunia dan seisinya. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya mewariskan dua pusaka besar, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan di dalam berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah tadi, kita diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap di atas jalan yang benar. Maka kita harus mengikuti jalannya kaum muslimin, harus mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di sini, namun sungguh buruk penerimaan sebagian manusia terhadap warisan para ulama kita, di mana para ulama tampil menolak penipuan atas kitabullah yang dilakukan oleh mereka yang berlebih-lebihan dan mencegah pemalsuan orang-orang yang berkecimpung dalam kebatilan. Karena sebagian kaum muslimin yang menasabkan dirinya kepada Islam, mereka ada yang gulu, berlebih-lebihan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga apa? Mereka mengatakan Al-Quran yang ada ini masih kurang, hanya 1/3, 2/3-nya kemana? Disembunyikan. Sama siapa? Nggak tahu. Sama imamnya mereka katanya. Dan itulah Syiah. Mereka ini berlebih-lebihan luar biasa, gulunya luar biasa terhadap Al-Quran. Mereka gulu, sehingga tadi mereka meyakini Al-Quran yang dibaca, yang dihafal oleh kaum muslimin itu masih belum lengkap, belum sempurna. Kemudian mencegah pemalsuan orang-orang yang berkecimpung dalam kebatilan. Karena ada sebagian dari kaum muslimin juga yang mereka mengingkari sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya mengingkari apa? Dengan mentakwilnya,
memahami tidak sebagaimana apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Mereka mentakwil Al-Qur'an, dan perbuatan tersebut tidaklah diperbuat oleh orang-orang yang bodoh yang mengibarkan bendera bid'ah dan melepaskan tali pengikat fitnah. Mereka lah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran sekaligus menyelisihinya. Mereka bersepakat untuk memisahkan diri dari kitabullah dengan membahas tentang Allah dan tentang kitabullah tanpa ilmu. Dan ini masuk di dalamnya orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang menjadikan pondasi di dalam beragamanya adalah dengan akal saja. Sehingga apa? Mereka menentang Al-Quran dan menentang Allah tanpa ilmu. Mereka menyampaikan pendapat dan ucapan yang mengandung syubhat, yang membingungkan dan mengecoh orang awam. Karena apa? Yang kita saksikan, mereka dengan datang membawa agama yang tidak pernah kita kenal dari para pendahulu kita. Tiba-tiba datang dengan mengatakan bahwasanya sudahlah, kita beragama Islam tapi tidak usah mencela agama yang lain. Tidak usah merasa paling benar sendiri. Kita Islam, mereka juga Islam. Nah, ini diantara pemahaman yang baru, pemahaman yang baru saja muncul dari mereka, yang mereka bawa dari para pendahulu mereka, yang tidak ada asal usulnya, sumbernya dari Islam. Dan yang lain yang sangat banyak sekali di antara contoh-contoh terkait dengan hal ini. Maka muallif mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam, yang telah memberi karunia berupa hidayah, taufik kepada hambanya, baik berupa ilmu yang bermanfaat, kemudian iman dan juga amal saleh, dan juga yang paling besar berupa pemahaman yang benar dan manhaj yang hak, sikap dan cara beragama yang benar, yaitu dengan mengikuti pemahaman salafus salih, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kita kemudahan hati kita, yang Allah mudahkan hati ini untuk menerima hidayah, mengikuti petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berupa ilmu tadi, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari mereka. Iman yang benar, maka iman yang mengikuti imannya para sahabat. Amal yang soleh pun amal yang mengikuti amal yang telah dikerjakan oleh para sahabat. Maka amal tersebut tidak dikatakan sebagai amal soleh ketika amal tersebut tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini timbangannya. Begitu juga terkait dengan pemahaman, pemikiran, cara beragama yang benar. Maka semuanya harus dipulangkan dan dikembalikan kepada generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip. Akidah tauhid yaitu akidah apa? Akidah yang bersumber dari kalimat tauhid. Akidah tauhid adalah akidah yang bersumber dari kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, merupakan pegangan yang sangat prinsip,
dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena barang siapa yang dia tidak memiliki akidah tauhid ini, maka dia di dunia akan sengsara, apalagi di akhirat. Karena tauhid merupakan pondasi bangunan agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan hambanya. Tauhid merupakan inti dakwah dari seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Karena kalau kita lihat, kita telusuri dari rasul yang pertama, maka dakwahnya mereka adalah mengajak untuk apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar apa? Mendakwahkan ani'budullaha. Arti dari ani'budullaha ay an yuwahhidullaha, agar manusia mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ani'budullah maknanya apa? An yuwahhidullaha, agar manusia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wajtanibut taghut, dan agar manusia menjauhi seluruh yang diagungkan, seluruh sesembahan selain Allah. Karena seluruh yang diagungkan dan disembah selain Allah semuanya adalah masuk ke dalam makna at-taghut, yang diagungkan selain Allah. Dan ini dakwah para nabi dan para rasul. Maka ini yang harus dijadikan prinsip oleh setiap muslim dan prinsip bagi setiap keluarga muslim. Maka keluarga muslim dia tegak mendakwahkan dan mengingatkan keluarganya agar mereka senantiasa mengesahkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah, dan juga menjauhi segala macam bentuk asyirk. Kemudian akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi akidah yang benar merupakan perkara yang sangat penting dan merupakan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui akidah yang benar, akidah yang telah dipahami atau akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada seluruh para sahabatnya, akidah yang telah difahami oleh seluruh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kita wajib untuk mengetahuinya, karena sesungguhnya sempurna dan tidaknya suatu amal, diterima dan tidaknya amal tersebut tergantung pada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh seseorang atau oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengenal, mengetahui, mempelajari akidah yang benar merupakan prinsip yang sangat besar bagi seorang muslim. Kemudian muallif melanjutkan, akidah yang benar yang dimaksudkan adalah akidah al-firqatun najiyah, yaitu akidahnya golongan yang Allah berikan keselamatan mereka, akidah golongan orang-orang yang Allah jamin keselamatannya. Dan siapa di antara manusia yang Allah sudah jamin mereka selamat di dunia dan di akhirat?
Siapa manusia? Siapa golongan manusia yang Allah sudah jamin mereka selamat di dunia, selamat juga di akhirat? Tidak ada lain kecuali as-sahabat, para sahabat. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum dan para pendahulu yang pertama kali dari umat ini, dari golongan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Dan ini syarat bagi mereka yang mengaku mengikuti pemahaman yang benar. Karena orang yang mengaku dia mengikuti pemahaman yang benar masih dipertanyakan. Dan pengakuannya tersebut dapat diterima kalau mereka sudah mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Maka mereka sudah dikatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti katakan radhiyallahu, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Maksudnya apa? Mereka betul-betul menerima apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Tidak ada rasa berat dalam hati mereka dengan syariat ini. Mereka terima. Mereka menerima semuanya yang telah datang padanya Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dan juga apa yang datang padanya As-Sunnah dengan pemahaman yang benar pula, sebagaimana yang telah difahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terima. Ini syaratnya siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan, kita, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian Allah jamin, wa a'adda lahum, Allah janjikan kepada mereka jannatin tajri tahtahal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan jaminan berupa surga ini Allah berikan kepada siapa? Muhajirin, Ansar. Tidak ada syarat lagi, sudah Allah langsung kasih sama mereka. Allah sudah jamin bagi para sahabat Muhajirin dan Ansar dengan surga. Adapun generasi sesudah para sahabat harus tadi, Allah jamin juga dengan surga kalau mereka mau mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi syaratnya cuma satu, gampang, simple, cuma satu, mengikuti sahabat dengan baik. Maksudnya mengikuti sahabat dengan baik apa? Mengikuti apa yang sudah dipahami, yang diamalkan dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam al-firqatun najiyah, golongan yang Allah janjikan dengan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dan kalau kita tadi sebutkan perjalanan pembelaan para ulama kita di dalam menegakkan agama ini, mereka dipenuhi dengan perjuangan. Yang namanya perjuangan itu dibutuhkan apa? Pasti ada apa? Tantangan. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan. Maka tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita wujudkan, supaya apa? Betul-betul Allah masukkan kita ke dalam golongan tersebut. Karena kalau hanya sekedar mengaku saja tidak bisa ini. Kalau hanya sekedar mengaku tidak bisa. Begitu juga akidah yang benar merupakan akidah at-Taifah al-Mansur, golongan yang Allah selamatkan juga, golongan yang Allah berikan pertolongan kepada mereka.
golongan yang Allah berikan pertolongan kepada mereka. Dan akidah yang benar juga merupakan akidah salaf, akidah ahlul hadis, dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini semuanya satu. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlul hadis, akidah salaf, akidah at-taifah al-mansurah, akidah al-firqah an-najiyah, ini satu. Ini satu hakikatnya, bukan berilang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam golongan ini, dan Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang membela agamanya dengan pemahaman yang benar ini. Karena berikutnya dikatakan, ini panjang ini, dilanjut. Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, dan yang harus kita amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, mengikuti pemahaman para sahabat. Saya ulangi, ini kalau tidak diulang-ulang lewat gitu aja. Karena yang sering kali kita sering memahami Islam itu hanya sebatas Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Maka Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami dari Islam ini, yang harus kita amalkan, dan yang harus kita ikuti dari agama Islam ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Jadi yang melaksanakan dan yang mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali adalah para sahabat. Yang mempraktekkan pertama kali syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Dan itulah satu-satunya pemahaman yang benar. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya pemahaman yang benar, akidah yang benar. Kemudian sesungguhnya jalan kebenaran menuju Allah hanya satu, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah, banyak jalan menuju Roma. Ini dalam urusan dunia. Adapun jalan menuju Allah hanya satu, bukan berbilang. Boleh lewat Kristen, boleh Hindu, Buddha, semuanya menuju Allah katanya. Tidak. Ini tidak benar dan tidak termasuk dari apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu nanti masuk ke dalam pembahasan hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umat Islam ini akan berpecah belah. Namun nanti Allah akan tetapkan satu saja dari golongan itu, dan satu golongan inilah yang akan bisa mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan terus pembahasan ini dan menjadikan kita tetap di atasnya, di atas akidah pemahaman yang benar ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita dan Allah berikan kepada kita berupa janji dengan surganya. Dan kita tutup pada pertemuan ini, atau dilanjutkan pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.